Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra rahimakumullah, moga-moga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin ingatkan bahwa masjid ini dibuka dan tidak pernah tutup karena mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi. Selama diyakini pandemi, maka protokol itu tetap berlaku. Silahkan dibaca sendiri, masih tetap berlaku, dan nanti pada saatnya akan diumumkan jika memang sudah tidak berlaku. Supaya penjaringan pahalanya penuh, tidak dikurangi oleh pelanggaran, maka silahkan memenuhi protap itu, protokol kesehatan itu loh. Kalau saya tidak pakai masker ya karena ceramah. Kalau saya sholat ngimami tidak pakai masker karena sendirian. Tapi kalau penjenengan bersama yang lain, sebaiknya patuhi itu supaya tidak melanggar, ya, supaya sesuai dengan ketentuan takmir. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 Jumat ini saya tidak menjadi imam Jumat karena masjid sudah menyiapkan imamnya. Dan saya yakin semua masjid, walaupun tidak semua, banyak masjid yang tahu bagaimana imam itu terhadap saya. Mohon maaf saya tidak sombong, tapi ini karena musibah bagi saya. Saya ini kena doktrin, kena ajaran dari guru-guru tahfidz, guru-guru hafalan Al-Quran. Semua komunitas masyarakat penghafal Al-Quran itu kena ajaran bahwa kalau imam nyungsang, makmum harus mufarokoh. Kalau imam ngimaminya nyungsang, ngerti nyungsang deh? Nyungsang, suratnya yang dibaca yang bawah dulu baru naik ke atas, itu nyungsang. Itu para hufadz dianjurkan untuk mufarokoh. Mufarokoh itu misah dari imam, karena imam itu tidak ngerti Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran nyungsang itu berarti ilmu tentang Al-Quran masih kurang jauh. Itu sesuatu yang mudah diingat, mudah dihafal, dan itu tauqifi Nabi, ketentuan Nabi SAW, bukan ijtihad para ulama. Urutan surat itu loh. Memang ada pendapat, 2 pendapat, ada yang menyatakan itu ijtihad para ulama, ada yang menyatakan itu juga ketetapan Nabi. Tapi kami didoktrin, kami diberi ajaran bahwa para hufadz kalau makmum kepada orang yang nyungsang maka harus mufarokoh, karena statusnya dia tidak menguasai Al-Quran. Innama ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam adalah orang yang menguasai ilmu baca Al-Quran, baik tajwidnya, tilawahnya, fasahahnya, maupun ulumul Qurannya. Jumat yang lalu disiapkan imam, mungkin hafidz, mungkin tapi yang jelas masih muda. Rakaat pertama membaca Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Rakaat kedua membaca Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jelas nyungsang. Wong Al-Qadar di atasnya Al-Bayyinah. Kalau baca Al-Bayyinah maka rakaat kedua harusnya Az-Zalzalah atau Al-Adiyat atau Al-Qari'ah dan seterusnya ke bawah. Kalau naik, kalau Al-Qalam atau At-Tin atau An-Nashr, Al-Insyirah, itu nyungsang. Saya mikir, ikinet aku mufarokoh berarti gak Jumatan. Aku loh ada komah Surabaya Timur, kemudian ya sudah capek-capek khutbah,
kok Jumatannya ndak sah kudu sholat zuhur, kan soro kan. Tak pikir waduh, kepada masjid yang menyiapkan imam ndak boleh nyungsang. Kalau nyungsang saya tidak mau khutbah lagi di situ. Wis ngono ae wis penak to, wis padha enake. Mohon maaf kalau memang tidak ya biar khotib dan imamnya jadi satu seperti zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah. Dulu itu tidak ada imam dan khotib beda orang, itu tidak ada. Kembalikan ke situ. Aku kok njaluk jadi imam lho, gak lho. Ini kesannya kan ngono. Enggak, saya hanya ngiman Jumatan saya. Arep mufarokoh berarti kudu sholat zuhur, tidak mufarokoh doktrinnya kadung nyakot di sini. Tadi juga gitu. Tadi ya saya wis rodok mamang, agak ragu, waduh, ki bacaannya kok ngene. Ki kok gak nyungsang gitu, wis pikiran saya sholat wis mikir ngono. Soalnya kapok sing trauma sing wingi. Rakaat pertama membaca Zazalah, idza zulzat, wah insyaallah yang dihafal yang agak lebih kecil dari Zazalah. Rakaat kedua Al-Qadar lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, jelas nyungsang. Ngerutu juga, ndak khusyuk juga. Mau ya sama dengan yang kemarin, mau mufarokoh piye, ndak mufarokoh piye. Ya piye itu gimana, artinya saya susah juga posisi saya. Di satu sisi saya ini Jumatan capek-capek dari jauh, ya pingin bersama-sama dengan yang lain sah Jumatannya, juga dapat keringanan tidak sholat zuhur. Tapi di sisi lain doktrin untuk mufarokoh itu memang mohon maaf ya, dalilnya yaitu tadi, dalilnya bahwa ya umul qoma akra'uhum li kitabillah, itu hadis Nabi SAW, hadis sahih, walaupun pemananya memang tergantung orangnya, tapi di kalangan khufat, di kalangan penghafal Al-Quran, bahwa orang yang dianggap memahami Al-Quran adalah minimal salah satu yang paling enteng adalah, paling mendasar, paling elementer adalah yang mengetahui urutan surat. Nek gak mengetahui urutan surat, ya jangan ngaku ngerti Al-Quran. Kepada masjid-masjid yang menjadwal khutbah saya punya permohonan supaya saya juga mantap, juga sah Jumatan saya. Siapkan khotib yang dipastikan tidak nyungsang. Kalau khawatir silakan konsultasi saya ke saya dulu supaya tidak nyungsang. Mau baca apa? Di masjid yang Jumat lalu itu sudah 2 atau 3 kali nyungsang itu. Tarawih nyungsang, wis gak apa-apa nek tarawih. Jumatannya sudah 2 kali ini. Arep negur takmirnya ndak enak, sudah melalui YouTube ini. Kalau ada masjid yang menjadwal saya, imamnya sebelum ngimami harus ditatar dulu, diyakinkan tidak akan nyungsang. Kalau nyungsang, terima kasih sampai di sini saya khutbah di situ. Kalau tidak, mohon maaf, biar khotib dan imamnya jadi satu. Tidak apa-apa, kolo-kolo biar sempat mendengarkan orang luar ngimami. Wis waleh wis imam tetap wis bolak-balik ngimami, mbok yo diserahne wong sing liya gitu lah. Kasarannya ngono. Terpaksa saya mengatakan ini karena saya memang betul-betul 2 Jumat berturut-turut. Tapi tadi saya juga tidak mufarokoh. Mana mufarokoh piye? Ya, saya mohon maaf kepada para guru saya. Pemahaman hadis itu juga tidak harga mati seperti itu. Tapi terus terang, bagi kami doktrin itu melekat banget. Maka di sini ya alhamdulillah, kalau jahar juga enggak, memang pernah saya ada yang nyungsang, pernah, tapi langsung saya tegur. Tapi bukan Jumatan ya. Kalau Jumatan kan hanya itu, nek 5 waktu ya baiklah, mungkin mufarokoh ya mufarokoh, tapi tetap sholat di situ kan. Artinya misal sholat maghrib ada yang imami nyungsang, saya mufarokoh tapi saya tetap bareng mereka. Selesainya juga bareng, sholat maghrib saya juga tetap sah, cuma jamaahnya tidak. Saya sama dengan sholat sendirian, rugi memang, tapi masih sholat maghrib masih sah. Dan Jumatan tadi, karena Jumatannya sholatnya mufarokoh, maka harus sholat zuhur.
Itu bedanya. Baik, itu yang terkait dengan keseharian yang tadi juga saya alami. Dan sekali lagi, moga-moga semua masjid ngerti hal ini, moga-moga tidak menjadikan problem lagi. Dan jika khotibnya diketahui ngerti Al-Quran, sebaiknya tidak usah pakai imam, tetap pakai imam khotib itu, karena itulah yang sesuai dengan sejarah, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariah. Tidak ada imam dan khotib berbeda itu kecuali di Indonesia ini aja. Di Mekah tidak ada, di Madinah tidak ada, di Mesir tidak ada, di negara-negara Arab 22 negara tidak ada yang berbeda orangnya. Saya sudah Jumatan di banyak negara, tidak ada. Khotib ya imam, imam ya khotib. Tapi kalau di Indonesia karena memang kadang mungkin sudah beberapa kali diketahui khotibnya kurang bagus bacaannya, maka disiapkan imam. Tapi aja kebablasan. Anak khotib sing ngerti Al-Quran barang langsung tetap imam, tetap aja nyungsang itu tetap aja ya. Jadi jangan sampai itu ya. Ngertos nyungsang ya. Nyungsang itu kualik nek bayi sungsang ya. Bayi lahir sungsang itu kakinya dulu. Ya, itu bayi lahir nyungsang. Ini nyungsang itu yang bawah dulu. Pokoknya penjenan tolong PTQ dan TPQ anak-anak ini diajari menghafal urutan. Surat kalaupun tidak hafal banget, setidaknya yang surat-surat pendek dari Ad-Duha itu harus hafal urutannya. Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar, maka rakaat kedua rakaat pertama Al-Kafirun, maka rakaat kedua tidak boleh inna a'tainakal kautsar, karena inna a'tainakal kautsar kakaknya Al-Kafirun, atasnya Al-Kafirun, walaupun pendek. Rakaat pertama Al-Falaq, maka rakaat kedua wajib An-Nas, sudah tidak ada pilihan lain. Lebih aman rakaat pertama apapun, rakaat kedua An-Nas itu mesti selamat. Iya, surat An-Nas terakhir. Makan apapun minumnya, gitu kan kira-kira. Surat apapun yang terakhir, yang rakaat kedua An-Nas beres, wis gak mungkin nyungsang nyandine wong wis gak ono ngisorin meneh. Itu kebangetan tapi